sudah tahu kita akan mempelajari tentang apa? Beduk. Jadi hari ini kita mempelajari tentang kehadiran Islam mendamaikan bumi Nusantara. Islam baik anak-anak, sebelum kita masuk pada pembelajaran, Ibu ingin tanya kepada kalian terlebih dahulu. Di Indonesia melalui cara-cara apa saja? Ada yang tahu? Nggak tahu, Bu. Ibu tahu. Iya, silakan Sari. Melalui pernikahan Bu. Pernikahan, ada lagi? Iya, Bu, saya, Bu. Ya, Perdagangan. perdagangan, dan banyak lagi ya. Baik anak-anak, jadi ada yang tahu mengapa kita penting untuk mempelajari kehadiran Islam di Nusantara? Jadi penting untuk kita mempelajari bagaimana Islam bisa masuk ke bumi Nusantara, khususnya di Indonesia, agar kita dapat mengapresiasi penyebar-penyebar Islam terdahulu, bahwasanya mereka menyebarkan Islam itu dengan berbagai cara. Tidak mudah bagi mereka untuk menyebarkan Islam di Indonesia, karena belum tentu agama yang disebarkan, agama baru itu dapat diterima dengan mudah. Jadi mereka pasti melewati banyak kendala ataupun masalah-masalah dan rintangan-rintangan. Paham anak-anak? Paham, Bu. Baik anak-anak, dengan kita mempelajari materi kehadiran Islam mendamaikan bumi Nusantara pada hari ini, Ibu harapkan setelah pembelajaran kalian dapat mengerti dan dapat menjelaskan bagaimana alur perjalanan Islam menyebar ke Nusantara, serta kalian dapat menjelaskan bagaimana saja cara-cara dakwah Islam di Nusantara. Paham semuanya? Paham, Bu. Baik. Baik anak-anak, sebelum kita masuk pembelajaran, terlebih dahulu Ibu akan membentuk kalian menjadi beberapa kelompok. Pembagi kelompoknya Ibu pilih sendiri ya, Ibu tentukan ya. Ibu. Ya, Yusi kelompok satu ya, dan Sari kelompok 2. Nah, sebelum kita masuk pada sesi diskusi, alangkah lebih baiknya atau kita terlebih dahulu membuat aturan diskusi. Nah, aturan diskusi ini Ibu tentukan ya. Jadi nanti kalian sudah dibagi kelompok, kemudian Ibu akan membagikan materi kepada kalian. Setiap kelompok akan mendapatkan materi yang berbeda. Setelah kalian mendapatkan materi, kemudian nanti kalian bersama teman kelompok kalian akan mencari pembahasan materi yang Ibu bagikan. Ibu akan memberikan kalian waktu untuk mencari pembahasan materi tersebut. Kemudian setelah kalian mencari pembahasannya, nanti kalian tentukan juru bicara atau perwakilan dari kelompoknya untuk menyampaikan hasil kerja kelompoknya atau mempresentasikan hasil kerja kelompoknya di depan kelas. Paham sampai sini? Paham, Bu. Kalian sudah paham? Sebelum kalian mengerjakan tugas kalian, terlebih dahulu Ibu akan membagikan buku LKS kepada setiap kelompok. Nah, ini untuk kelompok 1 dan ini untuk kelompok 2. Baik. Sekarang kalian buka halaman 158. Silakan dibuka buku LKS-nya. Sudah? Sudah dibuka bukunya? Sudah, Bu. Baik, di situ ada materi tentang kehadiran Islam mendamaikan bumi Nusantara. Benar? Ada? Oke, baik. Di situ kan ada 2 pembahasan. Yang pertama mengenai alur perjalanan Islam di Nusantara. Dan yang kedua tentang cara-cara dakwah di Nusantara ya. Nah, di situ ada 2 materi. Ibu akan membagikan 2 materi ini kepada kalian satu kelompok 1. Nah, untuk kelompok 1 akan membahas tentang alur perjalanan Islam di
bersama-sama ya bersama teman kelompoknya. Baik, Bu. Ya. Baik anak-anak, waktu untuk mengerjakan atau mencari pembahasan materinya sudah selesai. Apakah semuanya sudah selesai mencari pembahasannya? Sudah, Bu. Baik, bagus. Nah, jika sudah selesai mencari pembahasan materinya, selanjutnya kita akan memasuki sesi diskusi. Nah, diskusi pertama akan dimulai dari kelompok 1. Jadi, kepada juru bicara kelompok 1, Ibu persilahkan maju ke depan untuk menyampaikan hasil kerja kelompoknya. Baik, Bu. Ya, juru bicaranya silahkan. Baik, juru bicaranya Yusi ya. Kepada Yusi, Ibu persilahkan untuk menyampaikan pembahasan materinya. Jadi teman-teman, saya akan membahas tentang alur perjalanan dakwah di Nusantara. Saya akan bacakan hasil diskusi kelompok kami, yaitu sejak zaman prasejarah, penduduk Nusantara dikenal sebagai pelayan-pelayan tangguh yang sanggup mengarungi samudera lepas. Menurut catatan sejarah, pada awal Masehi sudah ada jalur pelayaran dan perdagangan antara kepulauan Indonesia dengan berbagai daerah di Asia Tenggara. Wilayah Nusantara yang menjadi lintasan penting perdagangan adalah wilayah Nusantara Barat, yakni Malaka dan sekitarnya. Daerah tersebut sudah terkenal sejak zaman dahulu karena kaya akan hasil bumi. Daerah tersebut kemudian menjadi perlintasan para pedagang Cina dan India. Sementara itu, pelabuhan-pelabuhan penting di Sumatera dan Jawa antara abad ke-1 dan ke-7 Masehi sering disinggahi perdagangan dari Lamuri atau Aceh, Barus, Palembang, Sunda Kelapa, dan Gresik. Bersamaan dengan itu, datang pula para pedagang yang berasal dari Timur Tengah pada abad ke-7 Masehi atau abad ke-1 Hijriah. Malaka menjadi pusat utama lalu lintas perdagangan dan pelayaran. Mereka tidak hanya berdagang, tetapi sekaligus berdakwah menyebarkan agama Islam. Dengan demikian, agama Islam telah ada di Indonesia sejak abad ke-1 Hijriah. Para ahli sejarah mencatat bahwa Islam masuk ke Indonesia melalui jalur perdagangan. Sebelum Islam datang, Nusantara berada dalam pengaruh agama Hindu-Buddha. Pengaruh-pengaruh tersebut berdampak pada pola hidup masyarakat Indonesia. Namun, dalam perkembangannya, pengaruh Islam jauh lebih kuat daripada agama Hindu-Buddha. Masuknya Islam di Nusantara melalui jalur perdagangan berlangsung dengan cara-cara damai. Ajaran Islam mudah diterima dan mendapat perhatian dari penduduk Nusantara. Berbagai sumber sejarah menyatakan bahwa agama Islam sudah masuk ke Indonesia pada abad ke-7 Masehi. Namun, keberadaan para pemeluk ajaran Islam menjadi jelas pada abad ke-13 yang ditandai dengan berdirinya Kerajaan Samudra Pasai di Aceh sebagai kerajaan Islam yang pertama. Proses masuknya Islam di Indonesia berjalan secara bertahap dan melalui banyak jalan. Menurut para ahli sejarah, teori-teori tentang kedatangan Islam ke Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, teori Mekah. Menurut teori Mekah, proses masuknya Islam ke Indonesia adalah langsung dari Mekah atau Arab. Terjadi pada abad ke-7 Masehi, dibawa oleh para pedagang dari Timur Tengah yang memiliki misi berdagang sekaligus berdakwah. Bahkan, motivasi dakwah menjadi pendorong utama mereka datang ke Nusantara. Orang-orang Arab yang datang ini kebanyakan adalah keturunan Nabi Muhammad SAW yang menggunakan gelar syahid atau syarif di depan namanya. Menurut para ahli sejarah, jalur perdagangan antara Indonesia dengan Arab telah berlangsung sebelum Masehi. Yang kedua itu teori Gujarat. Teori ini berpendapat bahwa proses kedatangan Islam ke Indonesia berasal dari Gujarat pada abad ke-7 Hijriah atau pada abad ke-13 Masehi. Gujarat adalah sebuah wilayah di India bagian barat berdekatan dengan Laut Arab. Menurut teori ini, orang-orang Arab bermazhab Syafi'i telah bermukim di Gujarat dan Malabar sejak awal Hijriah atau abad ke-7 Masehi. Namun, yang menyebarkan Islam ke Indonesia bukanlah dari orang Arab langsung, melainkan pedagang Gujarat yang telah memeluk Islam dan berdagang ke Nusantara. Orang-orang Gujarat telah lebih awal membuka hubungan dagang dengan Indonesia dibandingkan dengan pedagang Arab. Teori yang ketiga itu teori Persia. Menurut teori ini, kedatangan Islam ke Indonesia adalah berasal dari daerah Persia atau Parsi sekarang ini. Sebagai buktinya, ada kesamaan budaya dan tradisi yang berkembang antara masyarakat Parsi dan Indonesia. Tradisi tersebut antara lain adalah tradisi merayakan 10 Muharram atau Asyura.
Teori keempat yaitu teori Cina, mengatakan bahwa proses kedatangan Islam ke Indonesia, khususnya di tanah Jawa, berasal dari para pedagang Cina. Mereka telah berhubungan dagang dengan penduduk Indonesia jauh sebelum Islam dikenal di Indonesia, yakni sejak masa Hindu-Buddha. Ajaran Islam sendiri telah sampai di Cina pada abad ke-7 Masehi, pada masa dinasti Tang 618 sampai 960 di daerah Guangzhou. Di daerah Guangzhou, Kanton Zhangzhou dengan pesisir Cina Selatan telah terdapat sejumlah pemukiman Islam. Agama Islam berkembang di Indonesia disebarkan oleh berbagai golongan, yakni para pedagang, mubalik, sufi, dan para wali. Para wali menyebarkan Islam di Nusantara, khususnya di tanah Jawa. Di antara sekian banyak wali, yang terkenal adalah Wali Sanga atau Wali Sembilan. Berikut ini adalah nama-nama wali Sanga. Yang pertama itu Sunan Maulana Malik Ibrahim atau Syekh Maghribi yang diduga berasal dari Persia dan berkedudukan di Gresik. Yang kedua Sunan Ampel atau Raden Rahmat, berkedudukan di Ampel, Surabaya. Yang ketiga Sunan Bonang atau Raden Maulana Makdum Ibrahim, putra dari Raden Rahmat atau Sunan Ampel. Ia tinggal di Bonang dekat Tuban. Yang keempat Sunan Giri atau Prabu Satmata atau Sultan Abdul Fakih yang semula bernama Raden Paku, berkedudukan di Bukit Giri dekat Gresik. Yang kelima Sunan Derajat atau Syarifuddin, juga putra dari Sunan Ampel dan berkedudukan di Derajat dekat Sedayu, Surabaya. Yang keenam Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah atau Syekh Nurullah, berasal dari Pasai, sebelah utara Aceh, yang berkedudukan di Gunung Jati, Cirebon. Yang ketujuh Sunan Kudus atau Ja'far Shodiq, putra dari Raden Usman Haji yang bergelar Sunan Mandung di Jipang, Panolan, berkedudukan di Kudus. Yang kedelapan Sunan Kalijaga, nama aslinya Raden Mas Syahid. Beliau adalah putra Tumenggung Wilatikta, Bupati Tuban, yang berkedudukan di Kadilangu dekat Demak. Yang terakhir adalah Sunan Muria atau Raden Umar Said. Mari kita beri aplaus kepada kelompok 1. Baik, karena kelompok 1 juru bicaranya sudah menyampaikan pembahasan materinya. Selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab. Nah, kepada kelompok 2, apakah ada yang ingin ditanyakan atau kurang paham dari penjelasan kawannya tadi? Saya Bu. Ya, silakan. Tadi kan ada menjelaskan tentang 4 teori proses masuknya Islam di Indonesia. Ya. Terus saya belum paham Bu, 4 teori yang menjelaskan proses masuknya Islam di Indonesia itu Bu. Bisa diulangi? Ya, bagaimana kelompok 1 juru bicaranya, apakah dapat dipahami pertanyaan dari kelompok 2? Paham Bu. Langsung jawab atau harus ditampung? Langsung. Langsung jawab. Ibu Baik, silakan. saya akan menjelaskan kembali tentang 4 teori masuknya Islam di Nusantara. Yang pertama itu teori Mekah. Menurut teori Mekah, proses masuknya Islam ke Indonesia adalah langsung dari Mekah ke Arab. Yang kedua, teori Gujarat. Teori ini berpendapat bahwa proses kedatangan Islam ke Indonesia berasal dari Gujarat pada abad ke-7 Hijriah atau abad ke-13 Masehi. Nah, yang ketiga itu teori Persia. Menurut teori ini, kedatangan Islam ke Indonesia adalah berasal dari daerah Persia atau Parsi. Yang terakhir itu teori Cina, mengatakan bahwa proses kedatangan Islam ke Indonesia khususnya di tanah Jawa berasal dari para pedagang Cina. Jadi itu secara singkatnya. Bagaimana dapat dipahami penjelasan kembali dari kawannya? Bisa dipahami Bu. Baik, alhamdulillah. Jadi, apakah ada yang ingin bertanya lagi kepada kelompok 1? Tidak ada ya? Baik, Ibu ucapkan terima kasih kepada kelompok 1 yang telah mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Ibu persilakan untuk kembali ke tempat duduknya. Baik Bu. Ya. Baik anak-anak, karena kelompok 1 sudah selesai mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Selanjutnya kelompok 2 yang akan mempresentasikan hasil kerja kelompoknya ke depan kelas. Kepada juru bicaranya atau perwakilan dari kelompok 2, Ibu persilahkan
Pekojan. Perkampungan Pekojan ini banyak dijumpai di beberapa kota di Indonesia sampai saat ini. Yang ketiga, pendidikan. Para mubalik mendirikan lembaga pendidikan Islam di beberapa wilayah Nusantara. Lembaga pendidikan Islam ini berdiri sejak pertama kali Islam masuk Indonesia. Nama lembaga-lembaga pendidikan Islam itu berada di tiap daerah. Di Aceh misalnya, lembaga-lembaga pendidikan Islam di sana dikenal dengan nama Menusah, Dayah, dan Rangkang. Di Sumatera Barat dikenal adanya Surau. Di Kalimantan dikenal dengan nama Langgar. Sementara di Jawa dikenal dengan nama Pondok Pesantren. Di sanalah berlangsung pembinaan pendidikan dan kaderisasi bagi calon kiai dan ulama. Mereka tinggal di pondok atau asrama dalam jangka waktu tertentu menurut tingkatan kelasnya. Setelah menempatkan pendidikan pesantren, mereka kembali ke kampung masing-masing untuk menyebarkan Islam. Melalui cara inilah Islam tersebut berkembang menyebar di daerah-daerah terpencil. Yang keempat, hubungan sosial. Para pemalik yang menebarkan Islam di Nusantara pandai dalam menjalin hubungan sosial dengan masyarakat. Mereka yang telah tinggal menetap di Nusantara aktif membaur dengan masyarakat melalui kegiatan-kegiatan sosial. Setiap sikap sopan santun, memiliki kebersihan jasmani dan rohani, memiliki kepandaian yang tinggi serta dermawan, silaturahmi, bekerja sama, gotong royong. Mereka lakukan bersama penduduk Nusantara dengan tujuan menarik simpati agar masuk Islam. Pada kesempatan tertentu, mereka menyampaikan ajaran Islam dengan cara bijaksana, tidak memaksa dan merendahkan. Islam mengajarkan persamaan hak dan derajat bagi semua manusia. Karena kemuliaan manusia tidak ditentukan oleh kasta, melainkan karena ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, kesenian. Sebelum Islam datang, kesenian dan kebudayaan Hindu-Buddha telah mengakar kuat di tengah-tengah masyarakat. Kesenian tersebut tidak dihilangkan, justru digunakan sebagai sarana dakwah. Cabang-cabang seni yang dikembangkan para penyebar Islam diantaranya adalah seni bangunan, seni pahat, dan seni ukir, seni tari, seni musik, dan seni sastra. Pada saat bangunan misalnya masjid, mimbar, dan ukiran-ukirannya masih menunjukkan motif-motif seperti yang terdapat pada candi-candi Hindu, Buddha. Motif tersebut dapat dilihat pada Masjid Agung Demak, Masjid Agung Kesepuhan di Cirebon, Masjid Agung Banten, dan Masjid Baitur Rahman di Aceh. Demikian pula dengan pertunjukan wayang kulit. Mereka tidak pernah meminta upah untuk menggelar pertunjukan. Penonton atau pengunjung gratis menyaksikan pertunjukan
memiliki kepandaian tinggi serta dermawan, silaturahmi, bekerja sama, gotong royong mereka lakukan bersama penduduk Nusantara dengan tujuan menarik simpati agar masuk Islam. Baik, bagaimana penanya kelompok 2? Baik. Kelompok 1, dapat dipahami jawaban dari temannya? Baik Bu, dapat dipahami. Baik, terima kasih. Jadi, pertanyaan dari kelompok 1 sudah dijawab. Ibu ucapkan terima kasih kepada kelompok 2, juru bicaranya telah mempresentasikan hasil kerja kelompoknya di depan kelas. Selanjutnya Ibu persilahkan untuk kembali ke tempat duduknya. Anak-anak, karena kita sudah menyelesaikan sesi diskusi kita pada pagi hari ini, selanjutnya mari kita akan menyimpulkan kesimpulan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Jadi, di sini kita akan membuat 2 kesimpulan. Yang pertama, kesimpulan mengenai bagaimana alur perjalanan Islam di Nusantara. Dan yang kedua, kita akan membuat kesimpulan bagaimana atau cara-cara apa saja yang dilakukan para mubalik dalam menyebarkan Islam di Nusantara. Nah, tadi sudah kita bahas kan, alur perjalanan Islam di Nusantara tadi memiliki 4 teori yang menjelaskan bagaimana perjalanan Islam di Nusantara. Yang pertama, ada teori apa saja? Teori Mekah. Teori Mekah. Kemudian teori yang kedua ada teori Gujarat. Dan yang ketiga teori Persia. Iya. Persia Bu. Dan yang terakhir ada teori Cina Bu. teori Cina. Nah, tadi ada 4 teori ya yang menjelaskan bagaimana sih masuknya Islam di Nusantara itu. Jadi ada 4 teori yang menjelaskannya. Pertama Mekah, Gujarat, Persia dan Cina. Kemudian kesimpulan yang kedua tadi bagaimana atau cara-cara apa saja yang digunakan para Islam terdahulu dalam menyebarkan Islam tadi ada apa saja? Melalui yang pertama perdagangan. Yang kedua tadi perkawinan. Dan yang ketiga pendidikan. Dan yang keempat hubungan sosial yang dibangun ya. Dan yang terakhir adalah kesenian, melalui kesenian. Nah, jadi kesimpulan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yang pertama, alur perjalanan Islam bahwasanya ada 4 teori yang menjelaskan. Teori Mekah, Gujarat, Persia dan Cina. Kemudian kesimpulan yang kedua yaitu kesimpulan yang kedua bahwasanya cara-cara dakwah yang dilakukan para mubalik itu melalui ada 5. Yang pertama perdagangan, kedua perkawinan, ketiga pendidikan, 4 hubungan sosial yang dibangun, dan yang kelima kesenian. Baik, apakah kalian sudah paham pembelajaran kita pada pagi hari ini? Sudah Bu. Baik, alhamdulillah. Nah, jika kalian sudah paham, Ibu akan mengetes kemampuan kalian sudah sampai mana pemahaman kalian tentang materi kita pada pagi hari ini. Sebelumnya, Ibu minta kepada kalian untuk menutup semua buku-buku kalian, buku-buku dan alat tulis yang lain disimpan terlebih dahulu ya. Dan Ibu akan menghapus papan tulis.